Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Irwan Saamunu dalam catatan Irwan Saamunu. Pada hari ini kita berjumpa dengan Bapak Sekretaris Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Roni Muhtar, MPD. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Irwan, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi pada kesempatan hari ini kita berjumpa dengan beliau Bapak Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau yang juga merupakan Jenderal ASN yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, bicara soal Jenderal ASN, saya mendengar bahwa Kota Bau-Bau ini saat ini setelah menerapkan teknologi IT yang berbasis digital terkait dengan program SIPO 5. Yang mana ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh birokrat yang ada di Kota Bau-Bau untuk mengukur kinerjanya. Bisa digambarkan soal ini, Pak? Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, terima kasih Pak Irwan. Ya. Saya ditanya soal ini. Jadi pertanyaan Pak Irwan saya bisa menjelaskan seperti ini. Bahwa pada dasarnya SIPO 5 ini satu aplikasi yang memanfaatkan teknologi IT. Ya. Nah, aplikasi ini tujuannya adalah untuk mengukur kinerja ASN Bau-Bau. Kalau dulu apa yang dilakukan oleh ASN belum tercatat, ya, sehingga kemudian pengamatannya menjadi sangat terbatas. Nah, sekarang dengan SIPO 5, apa yang dilakukan oleh ASN Bau-Bau dalam kaitan dengan tusinya masing-masing, mereka sudah bisa diobservasi, dimonitoring, karena mereka wajib melaporkan semua yang mereka lakukan terkait dengan perwujudan kinerjanya per hari. Gitu itu Pak. Pak. Nah, mungkin ini sebagai tahap awal ada kekagetan. Ada suasana yang tidak semua ASN Bau-Bau bisa familiar dengan aplikasi ini. Nah, untuk hal-hal seperti ini, saya sudah meminta tim yang mendesain untuk terus memberikan pencerahan, memberikan penjelasan kepada teman-teman ASN yang belum familiar dengan itu. Sehingga tiba waktunya nanti, kalau sudah dianggap minim permasalahan yang ada di lapangan, kita langsung go 100%. Iya. Gitu itu Pak. Ya. Berarti dengan kata lain bahwa ini digunakan untuk mengangkat kinerja dan produktivitas ASN sehingga mereka itu bisa lebih punya tusi tadi yang lebih nampak dan kontribusi yang jelas bagi kinerja untuk melayani masyarakat gitu Pak. Ya. Jadi kan artinya bahwa semua ASN Bau-Bau ini kan bekerja berdasarkan tusi yang ada. Lalu tusi tadi itu diabdikan untuk perwujudan kerja yang baik, yang benar. Kalau semua ASN Bau-Bau sudah bekerja berdasarkan tusinya, lalu kemudian setelah diobservasi, divalidasi oleh atasannya, ternyata betul telah melakukan itu, maka otomatis kan berarti apa yang menjadi harapannya Bapak Wali Kota misalnya sebagai kepala daerah yang mengharapkan agar semua ASN Bau-Bau bisa bekerja optimal, memberikan pelayanan kepada masyarakat Bau-Bau, memberikan peran yang mantap, yang luar biasa untuk proses pembangunan Bau-Bau, melakukan peran dan upaya-upaya yang optimal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bau-Bau. Maka kalau ini semua bisa dilakukan oleh ASN Bau-Bau, maka kepala daerah dalam hal ini Bapak Wali Kota bisa menaruh harapan bahwa apa yang menjadi cita-cita beliau di masa pemerintahannya bisa tercapai, yaitu menjadikan Bau-Bau sebagai kota yang maju,
masyarakatnya sejahtera dan berbudaya. Ya. Gimana Pak evaluasi selama 1 bulan ini? Evaluasi yang dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kegiatan. Selain itu juga ada permasalahan-permasalahan soal jaringan. Ya. Nah, lalu ini semua diupayakan jalan keluarnya, dan moga-moga kita targetkan bulan Maret nanti kita sudah go dengan kapasitas ideal. Iya. Seperti yang kita harapkan. Artinya bahwa bulan Maret permasalahan-permasalahan yang tadi yang kita temukan selama periode Januari, ya, mungkin juga Februari ini kita coba benahi, kita coba tata, kita coba perbaiki, sehingga insya Allah kalau semua sudah tertangani dengan baik, maka Maret nanti kita sudah go berat ukuran yang ideal. Ini luar biasa ini, baru dimulai tapi sudah langsung go pada bulan Maret. Artinya nanti. Gini, ada daerah lain yang melakukan ini, yang melakukan seperti kita. Ya, tapi belum secepat kita. Ya, ini kan luar biasa. Ini mungkin ada kaitannya dengan Bobo yang memang sudah mentasbihkan diri sebagai daerah yang masuk dalam kategori smart city atau Bobo sebagai cyber city. Itu ada kaitan itu Pak Sekda? Saya kira iya. Jadi artinya begini. Kalau kita berhayal menjadikan Bobo ini sebagai kota yang bersuasana smart city, maka personalnya atau masyarakat Bobo harus sudah masuk di dalam suasana hidup yang memanfaatkan smart city itu, yang cerdas gitu. Betul. Nah, artinya bahwa kalau kita menganggap ini sebagai suatu pilihan yang benar, maka termasuk sebagai kelompok ASN ya harus menjadi pelaku utama untuk usaha ini, sebagai role model ya bagi masyarakat pada umumnya, bahwa di era ini mau tidak mau kita harus memanfaatkan keterampilan ber-IT ini untuk membantu pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita punya HP smartphone misalnya, kan selama ini sebagian orang hanya menganggap ini kan hanya untuk bersosmed saja. Padahal dengan memiliki HP yang seperti itu, sebahagian besar atau bahkan seluruh kepentingan hidupnya bisa diselesaikan dengan hanya melakukan kotak-kotik HP-nya di ujung jari. Kalau dulu di bau-bau, kalau kita membutuhkan sesuatu harus datang ke tempat penjualan sesuatu yang kita butuh itu. Sekarang pakai HP sudah bisa. Nah, inilah masyarakat modern, dan masyarakat Bobo harus ikut serta masuk di dunia seperti itu. Berarti dengan kata lain bahwa ini dari smartphone ke smart people ke smart government kemudian ke smart city gitu. Semuanya. Jadi semua aspek kita harus selaraskan diri kita untuk masuk kepada pemanfaatan dunia digital yang saat ini melanda dunia. Gitu itu kira-kira. Mimpi kita begitu. Dan peluang untuk itu terbuka ruang yang sangat lebar, karena memang masyarakat Bobo ini ciri khasnya adalah rasa ingin tahunya besar. Betul. Jadi dengan rasa ingin tahu ini membuat dia untuk terus membenahi dirinya, mengasah kemampuannya, sehingga kemudian ini potensi. Dan pemerintah harus memfasilitasi pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat ini untuk menjadi sesuatu yang positif. Gitu. Kemudian Pak Sekda, mungkin apakah ada problem ini? Ada gap misalnya antara birokrat kemudian masyarakat dengan people dalam hal pemanfaatan dunia digital ini? Harus kita telusuri lebih mendalam, kita observasi, kita lakukan monitoring. Tapi intinya begini, pada takaran tertentu, di satu sisi masyarakat dalam rangka melaksanakan perannya sebagai warga masyarakat, tentu akan memanfaatkan IT ini sesuai kepentingannya. Bagi masyarakat yang punya usaha, kalau ternyata
usahanya itu harus ditopang dengan pemanfaatan IT, pasti dia akan manfaatkan itu manfaatkan IT. Itu di sisi masyarakat. Di sisi ASN, ya kita sudah coba tadi yang si Polima itu. Iya, betul. Kalau dia tidak memanfaatkan IT, ya pasti rugi dia. Karena kan tidak tercatat semua aktivitas kinerjanya setiap hari. Iya. Sehingga saya katakan, khusus ASN mau tidak mau harus mau. Harus mau. Gitu. Ya. Jadi mereka harus masuk ke era digital dan bersentuhan dengan IT ini sehingga bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Betul. Nah, ini juga terkait dengan hal itu, kita tahu bahwa tema pembangunan Kota Bau-Bau pada tahun 2021 ini adalah Bau-Bau yang handal dan berdaya saing. Jadi ini luar biasa, 3 kata yang saya kira memiliki beban yang berat ini, handal dan berdaya saing. Nah, bisa dijelaskan soal ini? Jadi begini, handal itu kan suatu keadaan di mana kita bisa berada pada kondisi yang hebat, yang kalau ada unsur kuatnya kita kuat gitu. Kalau ada unsur tangguhnya kita tangguh gitu. Mimpi kita itu bahwa Bau-Bau harus seperti itu. Lalu untuk apa itu? Supaya memiliki daya saing. Jadi di dalam era saat ini, di mana terbuka ruang ya untuk adanya kompetisi, maka kita semua, termasuk kota ini, harus bisa memiliki daya saing, sehingga kemudian bagi yang punya niat, punya rencana untuk membangun sesuatu, melihat Bau-Bau ini sebagai sesuatu yang menarik, melihat Bau-Bau ini sebagai sesuatu yang memberi ruang untuk mendapatkan kemanfaatan. Kira-kira begitu itu anunya. Jadi, pembicaraan tentang ini secara menyeluruh kita, manusianya, kondisi yang harus ada, yang terbangun di bawah harus mengarah kepada yang handal dan berdaya saing tadi itu. Kira-kira begitu tuh. Ini kan kita bicara Bau-Bau yang handal dan berdaya saing, bahwa Bau-Bau ini adalah merupakan kota yang berbeda dengan daerah hinterlandnya, bahwa Bau-Bau adalah kota tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah sekitarnya. Nah, berkaitan dengan karakteristik yang berbeda itu, untuk dia hebat, kuat dan tangguh itu, apa yang akan dilakukan, Pak? Kita akan melakukan pertama penataan. Tadi kita bicara soal penataan SDM melalui SIPO 5. Jadi penegasan bahwa SIPO 5 itu dimanfaatkan di 2021 ini bukan tanpa alasan. Dalam rangka itu juga sebenarnya. Mengapa itu harus kita tata dulu dari sisi ASN? Karena memang harus kita akui ASN ini adalah pelaku utama di dalam upaya mewujudkan Bau-Bau yang handal itu. Tentu disokong oleh komponen yang lainnya dalam masyarakat. Pasti itu. Tetapi sebagai pemicu terciptanya kondisi untuk menjadikan Bau-Bau yang handal, ya ASN. Dia ditugasi negara, digaji oleh negara untuk berperan dengan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Itu. Nah, sehingga dengan kita coba bangkitkan, kita coba tata kinerja ASN, maka harapan kita adalah dalam rangka mewujudkan Bau-Bau yang handal itu bisa kita capai. Yang handal dan berdaya saing itu akan bisa kita bangun, kita bisa lakukan. Kira-kira begitu itu. Dan Pak, bicara soal Bau-Bau sebagai kota, ini kan yang paling identik dengan karakteristik itu adalah perdagangan dan jasa. Di mana kita tahu bahwa perdagangan dan jasa ini adalah juga sektor yang sangat terpengaruh dengan suasana pandemi saat ini.
Nah, berkaitan dengan penciptaan Bau-Bau yang halal dan bersaing, sentuhan apa yang akan diberikan untuk lebih menguatkan karakteristik ini, Pak? Oke. Di 2021 ini kita sudah tetapkan bahwa fokus dari pembangunan kita adalah upaya peningkatan kapasitas ekonomi. Ya. Tentu ini sejalan dengan apa yang tadi Pak Irwan maksudkan. Ya. Karena fokus kita itu, maka semua potensi yang ada, termasuk pendanaan, itu kita juga arahkan ke sana. Ya. Nah, untuk apa itu? Supaya ada sebuah gerakan yang masif, yang menyeluruh, yang terjadi dalam turbulensi pola interaksi seluruh warga Bau-Bau di dalam memanfaatkan peluang, peluang-peluang ekonomi maksud saya, yang diciptakan oleh adanya ruang-ruang yang dimunculkan oleh pemerintah. Nah, misalnya dari sisi peningkatan peran UMKM misalnya, dalam sisi membangun suasana yang enclave misalnya, ekonomi kreatif, dan hal-hal lainnya itu. Nah, termasuk kita buka ruang yang seluas-luasnya kepada para investor untuk masuk, menanamkan investasinya, membuka investasi di Kota Bau-Bau ini. Nah, kita berusaha seperti itu. Kita buka ruang yang selebar-lebarnya seperti itu. Nah, sekali lagi masyarakat, pemerintah yang menjadi pelakunya, menjadi pemicu, menjadi pemacu terkait itu tadi. Nah, gitu kira-kira itu. Berarti dengan kata lain bahwa bicara soal peningkatan kapasitas ekonomi terkait dengan Bau-Bau yang handal dan bersaing ini adalah bagaimana menggerakkan sektor real dengan menyentuh lini-lini ekonomi tadi dengan melibatkan pihak swasta sehingga mereka itu bisa masuk ke sini dan menumbuhkan iklim investasi gitu kira-kira. Nah, masih berkaitan dengan hal itu, kita tahu bahwa bicara soal ekonomi ini juga tidak akan mungkin bisa terjadi dengan begitu saja tanpa adanya akses. Dan saya pemerintah Kota Bau-Bau ini akan membuka akses dalam bentuk jalan lingkar. Nah, bisa diceritakan soal itu, Pak? Oke, jadi untuk mewujudkan yang tadi saya sampaikan, mau tidak mau ruang yang ada di Bau-Bau ini harus dimasuki dengan mencoba menata lebih baik soal jalur transportasi untuk ke Bau-Bau. Terkait dengan itu kan kita harus mengatur baik transportasi laut dan transportasi darat serta transportasi udara. Nah, khusus untuk transportasi darat, Pak Irwan, Bapak Wali Kota sudah merencanakan bahwa mulai 2021 ini diprogramkan penuntasan yang belum terselesaikan pada periode yang lalu itu soal jalan lingkar. Insya Allah kita akan mulai benahi itu, kita tuntaskan, kita finalisasi sehingga menjadi fungsional di dalam mendukung, dalam menopang harapan-harapan terbangunnya itu tadi soal peningkatan kapasitas ekonomi yang ada di dalam Kota Bau-Bau ini. Bicara soal jalan lingkar dan bagaimana sehingga itu adanya fungsional dari jalan lingkar ini, apa dampak yang mau diharapkan dari jalan lingkar ini sehingga ini bisa lebih membuka ruang ekonomi sebagaimana yang diceritakan tadi, Pak? Jalan lingkar ini kan nanti akan menghubungkan bagian timur dan baratnya Kota Bau-Bau sebenarnya. Jadi dari ujung Sula sana sampai ujung Kecamatan Bungi, yang akan terus lagi sampai ke Kecamatan Leleh. Artinya apa? Bahwa ini kan satu lintasan
sarana menghubungkan ujung kota Bau-Bau di satu sisi dengan ujung kota Bau-Bau di sisi yang lainnya. Nah, dengan ini maka tercipta dinamisasi, tercipta kemudahan beraktivitas ya warga Bau-Bau di dalam upaya mereka mencari ruang-ruang memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada. Dan ini memang kita sebut sebagai satu cara yang bisa difungsikan untuk menjadi, saya selalu menggunakan istilah pemacu pemicu aktivitas ekonomi. Karena itu tadi masyarakat menjadi mudah melakukan aktivitas dalam memanfaatkan peluang-peluang itu, peluang-peluang ekonomi tadi itu. Kira-kira begitu itu. Berarti interaksi dengan daerah sekitar atau hinterland ini akan lebih kuat lagi gitu ya? Di mana ketika interaksi dan hinterland lebih kuat, tentu ini akan menimbulkan akses atau dampak ekonomi yang besar juga bagi kota Bau-Bau. Nah, kita bicara soal jalan lingkar dan tadi bahwasanya ada transportasi itu darat, laut dan udara. Nah, kalau sentuhan di laut sendiri gimana Pak yang dilakukan untuk baik semua? Kita berencana, dan ini sudah dibahas kemarin waktu kunjungan Bapak Gubernur soal rencana pengembangan pelabuhan Morhum. Persoalan yang selama ini adalah agar kita memang belum punya tempat yang memenuhi syarat untuk penempatan peti kemas. Nah, ada rencana besar kita coba rintis ini untuk melakukan itu, dan kemarin pada rapat terbatas saya sudah menyampaikannya kepada teman-teman bahwa untuk upaya menempatkan peti kemas ini ke tempat yang ideal, mau tidak mau kawasan pelabuhan Morhum itu harus kita tata, kita atur lagi gitu. Nah, salah satu yang bisa diatur adalah membuat jalan alternatif keluar masuk kendaraan yang mengangkut peti kemas itu. Dan pilihan itu mau tidak mau kita rencanakan di sekitaran pelabuhan feri itu. Sekitaran pelabuhan feri. Nah, artinya apa? Bahwa tentu ada hal-hal yang kita perlu lakukan di sekitaran pelabuhan feri itu. Kalau misalnya ada hal yang perlu kita lakukan reklamasi misalnya, kita reklamasi. Kalau harus ada penataan tertentu misalnya, kita harus lakukan, karena ini bagian dari upaya kita untuk mempermudah, memperlancar permasalahan yang selama ini terkait dengan pengangkutan peti kemas itu dan penempatannya di tempat yang seharusnya. Nah, berdasarkan rencana besarnya Pemda Kota Bau-Bau, kan kita akan membangun pelabuhan peti kemas nanti. Lalu kita juga akan mencoba mengkonsentrasikan satu kawasan untuk pembangunan gudang. Kalau saya tidak salah, di kawasan Waruruma dan sekitarnya itu, sesuai apa yang ada dalam rancangan RT/RW kita Nah, begitu itu. Nah, ini upaya-upaya ke depan yang mau tidak mau kita harus lakukan. Hanya kalau kita bicara kapan itu masih dalam bentuk rencana. Nah, tentu ini pasti membutuhkan dana besar. Terkait dengan usaha mendapatkan dana besar ini kan, saya terus dapat pengarahan dari Pak Wali Kota, dan saya sebagai sekdes sekaligus ketua TAPD, terus meminta teman-teman pimpinan OPD yang perlu dilakukan adalah membuka akses untuk bisa mendapatkan
tambahan pendapatan untuk anggaran pembangunan. Karenanya maka saluran-saluran yang bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha mewujudkan itu harus dilakukan, harus dibuka, harus dibangun komunikasi yang baik. Ya. Sehingga rencana-rencana besar kita untuk pengembangan Kota Bau ini ke depan bisa kita lakukan segera, karena ada anggaran, ada sumber anggaran yang bisa kita manfaatkan, baik itu anggaran DAK, ya, anggaran APBN, ya, anggaran dari provinsi maupun dari APBD kita. Ya. Begitu itu. Berarti atau termasuk juga saat ini kami sementara memantangkan rancangan perda soal apa lagi? CSR. Ya. Artinya bahwa ke depan ini anggaran-anggaran yang bersumber dari perusahaan-perusahaan baik BUMN, BUMD atau perusahaan-perusahaan lainnya yang beroperasi di Bau-Bau akan kita kolaborasikan untuk ikut serta membangun ya Bau-Bau ini. Ya. Dan wadah untuk itu kita sudah sementara rintis ini ya agar bisa menjadi perda. Ya. Sehingga halal untuk kita manfaatkan. Gitu kira-kira Pak Irwan. Ya. Berarti dengan kata lain bahwa rencana besar ini kalau didukung oleh semua orang dan ada kolaborasi, tidak ada hal yang mustahil. Ya. Bahwa ini semua akan bisa terrealisasi. Dan apalagi kalau kita bicara daya dukung pelabuhan ini, dan kalau itu kemudian bisa direalisasi, ini kan luar biasa akses dampak ekonominya. Artinya begini, kalau kemudian suatu saat ya Pelabuhan Merum itu harus dikelola oleh pihak swasta, misalnya Pelindo, kita harus bisa punya aset di sana, supaya Pelindo bisa membayar kita. Betul, betul. Nah selama ini kan blas itu tidak ada yang kita dapat sana. Nah kita harus berusaha untuk punya aset, agar dengan aset kita itu Pelindo membayar ke kita. Betul. Nah, untuk itu ya sekarang kita coba telah sana ada ruang-ruang yang bisa kita buka tadi itu. Oke. Betul. Kondisi existing saat ini bandara kita itu mau diusahakan untuk 2000, mau diusahakan. Berarti saat ini belum 2000. 1.800. Artinya kalau 1.800 itu yang layak mendarat di sana itu yang pesawat sekarang berbaling-baling. Nah,